Ngade down main out lalu. Main out. Ngade nokla. Cahaya ngade. Ambil ke jauh menela. Ambil ke jauh. Ambil ke bawah. Kami out. Sampai bila bola Malaysia akan maju. Akan maju bola Malaysia. Down ngade. Tapi permainan Terengganu sendiri okey tak? Pemain mutu pengadilan sekarang ni ngade Ganggu permainan ni? ganggu kali pemain mesti kuat. Tak boleh. Down. Okey baik. Ambil basuh tahu mengada. Baik. Nak suasana je. Nak suasana. Suasana je. Okay, so suasana tu memuaskan ke tak? Okey, kita terima ke kalau hang tu dengan hati yang terbuka. Jalanan Kuala Lumpur terbakar. Suporter demo FAM Malaysia usai skandal pemalsuan naturalisasi terbongkar. Kuala Lumpur mendadak berubah menjadi lautan amarah. Ribuan suporter sepak bola Malaysia turun ke jalan, membawa spanduk, bendera, dan poster bertuliskan, "Bubar FAM sekarang. Kami muak dengan kebohongan." Hingga, hancur bola sepak Malaysia gara-gara pemalsuan. Suara teriakan menggema dari depan kantor Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, di Kelana Jaya. Aroma asap, kobaran flare, dan dentuman drum supporter membuat suasana di ibu kota menjadi tegang dan membara. Semua bermula dari terbongkarnya dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi yang mengguncang fondasi sepak bola negeri jiran itu. Pagi itu, Jumat yang seharusnya damai berubah menjadi hari yang dicatat dalam sejarah sepak bola Malaysia. Ribuan fans yang tergabung dalam kelompok supporter besar seperti Ultras Malaya, Sekutu Harimau, dan anak bola sejati mulai berkumpul sejak pukul 7 pagi. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri, Johor, Penang, Terengganu, hingga Sabah. Dengan wajah penuh kemarahan, mereka berteriak menuntut Presiden FAM segera mundur dan mempertanggungjawabkan skandal yang membuat Malaysia dipermalukan di mata dunia. Polisi dikerahkan untuk menjaga situasi, tetapi massa yang semakin membludak membuat suasana sulit dikendalikan. Ini bukan lagi tentang bola sepak. Ini tentang kehormatan negara yang dijual demi ambisi palsu. Teriak salah satu orator di atas mobil bak terbuka. Mikrofon di tangannya bergetar. Sementara massa merespons dengan pekikan, "Hidup bola sejati. Turunkan FAM." Beberapa supporter bahkan membawa boneka bergambar wajah petinggi FAM, yang kemudian mereka bakar sebagai simbol kemarahan terhadap kepemimpinan yang dianggap korup dan penuh tipu daya. Jalan utama menuju kantor FAM ditutup total oleh pihak kepolisian. Namun ribuan orang tetap bertahan, mengibarkan bendera Malaysia dan poster bertuliskan, "Kami bukan boneka FIFA." Berita demo besar-besaran itu langsung menjadi trending di media sosial. Tagar revolusi bola Malaysia, turunkan FAM, dan kami tahu kebenaran menjadi viral hanya dalam hitungan jam. Netizen Malaysia menumpahkan kekecewaannya di platform X, Facebook, hingga TikTok. Banyak yang membagikan video-video supporter yang menangis, memaki, hingga memanjat pagar kantor FAM sembari berteriak meminta keadilan. Sejumlah media internasional, termasuk BBC Sport, ESPN, dan The Guardian, turut menyoroti insiden ini dan menyebut Malaysia tengah menghadapi salah satu krisis terbesar dalam sejarah olahraganya. Skandal yang memicu kemarahan publik ini bermula dari laporan investigatif sebuah media lokal yang menemukan ketidaksesuaian dokumen beberapa pemain naturalisasi Malaysia. Nama-nama pemain yang selama ini dielu-elukan ternyata menggunakan data kelahiran yang tidak valid. Bahkan ada yang diduga memalsukan asal-usul keturunan demi mempercepat proses kewarganegaraan. Isu ini segera membesar setelah mantan staf internal FAM memberikan pernyataan mengejutkan di hadapan media, mengungkap adanya tekanan dari atas agar proses naturalisasi diselesaikan secara instan, tanpa memeriksa legalitas dokumen. Bagi para supporter yang selama ini setia mendukung tim Harimau Malaya, kabar itu adalah pengkhianatan terbesar. Mereka merasa telah dibohongi oleh federasi yang seharusnya menjaga martabat sepak bola nasional. Di tengah panasnya demonstrasi, beberapa supporter tampak membawa dokumen palsu simbolik bertuliskan, "Surat kelahiran bohongan," dan "Paspor palsu," sebagai sindiran terhadap manajemen FAM. "Kami bukan bodoh. Kami tahu siapa yang bermain di balik semua ini," teriak seorang pria berusia 40-an yang mengaku telah menjadi supporter Malaysia selama lebih dari 2 dekade. Situasi semakin memanas saat beberapa massa mulai melemparkan botol air dan flare ke arah pagar kantor FAM. Polisi anti huru-hara segera membentuk barikade dan menembakkan gas air mata untuk mengendalikan keadaan. Namun, aksi itu justru membuat suasana semakin liar. Beberapa orang terlihat batuk dan berlarian menyelamatkan diri, sementara sebagian lainnya tetap bertahan dan meneriakkan yel-yel anti-FAM dengan penuh semangat. "Kami tidak takut gas air mata.
Kami hanya takut sepak bola Malaysia mati karena korupsi, teriak seorang wanita muda dengan mata berair akibat gas. Media televisi lokal menyiarkan secara langsung situasi tersebut. Gambar ribuan massa berkaos kuning hitam memenuhi layar kaca. Sementara komentator menyebut bahwa ini adalah aksi supporter terbesar sepanjang sejarah Malaysia. Beberapa analis menilai, demo ini bukan sekadar kemarahan spontan, tetapi akumulasi dari kekecewaan panjang terhadap performa tim nasional yang tak kunjung membaik, meski dana federasi terus mengalir deras. Mereka sudah muak. Ini bukan hanya soal pemalsuan dokumen, tapi tentang hilangnya kepercayaan terhadap FAM, kata seorang pengamat sepak bola dari Universiti Malaya. Sementara itu, Presiden FAM yang namanya disebut dalam skandal tersebut, kabarnya tidak berada di kantor sejak pagi. Beberapa laporan menyebut ia sudah meninggalkan Malaysia sehari sebelumnya untuk menghadiri rapat darurat dengan pejabat AFC di Doha. Namun publik tak percaya. Banyak yang meyakini ia sengaja melarikan diri untuk menghindari tekanan publik. Kalau dia berani, kenapa kabur? Hadapilah rakyatmu sendiri, tulis seorang pengguna X dengan nada marah. Bahkan muncul kabar bahwa beberapa petinggi FAM lainnya mulai diinvestigasi oleh pihak berwenang karena dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek naturalisasi. Ketegangan di depan kantor FAM terus berlangsung hingga malam hari. Ribuan massa tetap bertahan, menyalakan lilin dan menyanyikan lagu-lagu nasional sebagai simbol duka atas matinya integritas sepak bola Malaysia. Beberapa spanduk bertuliskan, "Kami cinta bola sepak, bukan penipuan," terbentang di sepanjang jalan. Di sisi lain, kelompok supporter wanita juga membagikan air dan makanan kepada para demonstran, menunjukkan bahwa aksi ini bukan sekadar kemarahan, tetapi juga bentuk solidaritas nasional. Pemandangan dramatis itu menyentuh hati banyak orang. Seorang ibu parubaya menangis sambil membawa foto anaknya yang dulu bercita-cita menjadi pemain nasional. "Anak saya berhenti main bola karena kecewa," katanya. "Kalau mau masuk timnas sekarang bukan karena bakat, tapi karena uang dan koneksi. Sekarang saya tahu, dia benar," ujarnya lirih di hadapan kamera media lokal. Gelombang demonstrasi ini tak hanya berhenti di Kuala Lumpur. Di Johor Bahru, Penang, hingga Kuching, ribuan supporter juga turun ke jalan, menggelar aksi solidaritas. Mereka menyalakan flare dan meneriakkan tuntutan yang sama, bubar FAM, reformasi bola sepak Malaysia. Di media sosial, banyak yang membandingkan Malaysia dengan Indonesia, yang kini sedang bersinar di bawah pelatih Patrick Kluivert dan sederet pemain naturalisasi legal seperti Jairo Riedewald, Mitchell Bakker, dan Pascal Struij. Lihat Indonesia, mereka buat semuanya transparan, legal, dan disegani dunia. Kita cuma tahu tipu-menipu, tulis salah satu komentar viral di TikTok. Situasi ini bahkan menarik perhatian FIFA. Dalam pernyataan singkatnya, juru bicara FIFA mengatakan pihaknya memantau situasi di Malaysia dengan serius dan siap mengambil tindakan jika terbukti ada pelanggaran terhadap regulasi naturalisasi pemain. Rumor yang beredar menyebut Malaysia bisa dikenai sanksi larangan bertanding